Halo semuanya, perkenalkan nama saya Remelia Ardiani dari Provinsi. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka untuk tugas satu pemrograman berbasis web. Di sini langsung saja saya telah membuat source code yang saya buat di Visual Studio Code. Di sini ada beberapa file dan folder. Di sini ada folder CSS dan dengan file style CSS-nya, dan di sini ada folder image dengan gambar-gambar yang nanti akan muncul di webnya. Dan di sini ada folder JavaScript atau folder JS yang ada file data.js sesuai dengan di soal tugas satu, dan script ini untuk adalah inti logis dari sistem login, dan ada dashboard HTML untuk sebuah dashboard yang menampilkan sebuah menu-menu yang ada di web yang saya buat, dan login HTML untuk halaman login sebelum masuk ke dashboard, dan stok HTML untuk melihat stok sebuah barang atau buku, dan tracking HTML ini digunakan untuk melihat status pengiriman dari sebuah buku. Baik, saya akan menjelaskan dari login HTML terlebih dahulu. Di sini ada document HTML yang biasanya ada di untuk membuat sebuah nama dengan nama login titel login kita. Dan di sini ada left branding, right from, dan modal. Dan di sini ada script important untuk untuk membaca file data JavaScript-nya dari data.js, dan di sini juga untuk membaca file script JS-nya ya. Baik, di web branding ini ada sebuah gambar logo, dan di sebelah kanannya ada email sebelah kanan loginnya. Sebelah logo, sebelah kanannya dia memiliki email, password, dan untuk login, tombol masuk button login. Dan di sini ada juga untuk lupa password dan daftar juga. Dan di sini ada modal yang digunakan untuk ketika kita salah mengetikkan password atau sebuah data yang kita masukkan itu tidak terdata di data JavaScript ini. Dan seperti yang tadi, data JS ini semua data yang ada di file data JavaScript ini. Script juga terlebih sama. Dan di sini ada fungsi toggle pass yang digunakan untuk menghide password. Menghide passwordnya, langsung saja kita coba untuk halaman login. Kita open web servernya. Nah, di sebelah kiri tadi kan ada perintah untuk menambahkan sebuah gambar logo Universitas Terbuka. Di sini ada logonya, ada Sita, dan informasi tracking bahan ajar. Sama seperti yang ada di lab branding ini. Setelah itu, di sini tadi saya sudah mencoba untuk login. Di sini saya akan menyalahkan passwordnya, apakah muncul atau tidak. Peringatannya bisa saya acak saja ya. Nah, ini tombol pasnya untuk menghide passwordnya, dan ada lupa password, ada daftar, dan di sini ada button untuk masuk. Kita coba. Nah, ada peringatan email atau password salah. Dan kita coba pakai login dengan menggunakan data yang saya diberikan oleh tutor. Ini Rina UP, passwordnya Rina 123. Rina, coba Rina. Nah, setelah password benar dan semua data yang telah diberikan sudah benar, maka kan ada tampilan login berhasil. Lalu kita pencet OK untuk masuk ke dashboardnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu file dashboardnya. Di sini ada dashboard. Di sini seperti biasa untuk namanya dashboard kita, dan di sini ada sidebar untuk sebelah kiri. Ya, ini menu-menu pilihan yang ada di dashboard. Dan di sini ada dashboard HTML untuk dashboardnya. Di sini ada Sita, sidebarnya, dan di sini ada stok HTML. Dan di sini ada hiasan mungkin ya, ini hiasan laporan monitoring progress dan bahan ajar. Ini story organisasi. Ini tidak digunakan karena saya melihat soal, jadi saya mengikuti soal. Dan di sini ada main, di sini ada greeting box yang digunakan untuk mengucapkan salam seperti welcome box, greeting misalnya. Di sini ada card atau kartu di sebelah kanan saya taruh.
kartu. Di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring, dan lain-lainnya ini. Di sini gradingnya jika selamat pagi, dia akan mengucapkan semoga harimu produktif dan semangat. Dia tergantung tergantung hari yang kita buka atau waktu yang kita buka untuk membuka websitenya. Dan di sini ada grading dan aplikasi card untuk fungsi ke Windows Location ke URL. Dan kita bisa lihat ke websitenya. Di sini ada seperti yang tadi saya jelaskan sebelah kiri ada pilihan, di sini ada dashboard, ini ada grading card-nya. Kan selamat pagi, pukul 20 jam 12 malam selamat pagi, dan di sini informasi bahan ajar. Menggunakan konsep marketplace, dia tracking dengan di sini saya akan coba jelaskan lagi di stok HTML. Stok HTML di sini ada header-nya sistem marketplace, dan di sini ada untuk menambahkan sebuah buku, stok buku ya. Di sini ada list buku atau list produk yang tersedia. Di sini untuk memasukkan data di JavaScript ke dalam stok buku, dan di sini render. Jadi render ini digunakan untuk menambahkan kualifikasi atau identitas buku. Di sini ada buton kurang untuk mengurangi jumlah stok, dan di sini ada gambar tong sampah untuk menghapus stok. Dan di sini ada untuk menambah sebuah stok atau stok buku baru. Dan saya akan coba. Dan di sini untuk menghapus buku. Ini ada untuk mengurangi stok. Ini untuk pencarian sebuah buku atau stok. Ini render datanya, untuk merender data untuk menampilkan data dari PML. Nah, kita coba ya. Di sini ada beberapa buku. Ini bisa saya kurangi stoknya. Misal saya ingin kurangi ke 5 buku pengantar ilmu komunikasi, saya kurangi stoknya menjadi 540. Tinggal klik ikon kurang 540. Nah, ini sudah mengurang. Nah, jika saya ingin menambahkan stok buku, misalnya di sini saya menambahkan stok buku namanya buku pemrograman berbasis web. Stoknya ada 10 misalnya. Stoknya 10 biji 100. Jadi saya akan menambahkan gambarnya ya. Saya sudah menyiapkan gambarnya. Kita klik tambah buku. Nah, di sini sudah menambah bukunya. Dan jika saya ingin menghapusnya, bisa saja. Tapi di sini dia identitas bukunya dia tidak lengkap karena dia tidak terdata di data JavaScript-nya. Seperti buku-buku yang di atas ini. Jadi saya ingin menghapusnya, bisa saja saya hapus. Nih, akan muncul yakin hapus buku. Seperti yang saya jelaskan di HTML tadi. Oke. Setelah itu saya akan lanjut menjelaskan ke tracking HTML. Di sini ada seperti biasa, ada tracking pengiriman, header, tracking delivery order, tampilan atasnya. Dan di sini ada input, buton untuk mencari. Ini ada hasilnya, diimport dari data JavaScript ya, sesuai dengan soal yang diberikan oleh tutor. Dan di sini ada fungsion untuk mencari data. Misalnya sebuah data tidak dipertemukan, maka dia akan muncul peringatan seperti ini, data tidak ditemukan. Dan jika progresnya sudah 100%, dia akan muncul rekanan nama, data status, data nomor, data ekspedisi, tanggal kirim, data paket, data total, dan riwayat perjalanannya. Ya, kita coba saja langsung ya. Tracking pengiriman. Sebenarnya bisa saja pakai yang kiri, bebas sama aja. Saya menyiapkan 2 fitur, untuk di kiri bisa, di kanan bisa. Jadi kanan ya. Kita masukkan nomor. Ini saya pakai nomornya Agus kalau nggak salah. Kita coba. Copy. Kita masukkan, kita cari. Nah, di sini namanya benar ya, identitasnya Agus Pranoto, sudah dikirim, riwayat perjalanannya ada, penerimaan di Loket Tangerang, dan selesai penerima Agus Pranoto dengan pos Indonesia, dengan kode bukunya atau kode lokasinya mungkin.
kode bukunya, di sini ada tanggalnya, di sini ada harganya. Kita coba dengan diterima selesai antar penerima Agus Pranoto ke Cimahi, penerima Loket Tangerang dengan 220. Di sini sama dengan outputnya ya. Kita coba si Rina. Ini sudah saya copy ya datanya. Kita coba typing. Nah, Rina Wulandari masih dalam perjalanan. Pakai JNT dengan estimasi tanggal 25, tanggal bulan 8 2025 dengan harga 80.000. Diteruskan ke kantor Jakarta Selatan yang terakhir kalinya. Dan di sini sama ya, dengan JNT gini dengan harga 180.000 dan diteruskan di kantor Jakarta Selatan. Di sini saya akan mencoba jika nomor DO-nya tidak sesuai. Saya acak saja ya, misalnya. Nah, data tidak ditemukan dikarenakan dia tidak terdaftar di data JavaScript-nya yang telah diberikan oleh tutor. Maka dia akan muncul data tidak ditemukan. Nah, setelah itu saya akan melanjut menjelaskan file-file yang saya telah buat. Di sini ada style CSS yang digunakan untuk mendesain UI atau agar tampilannya lebih menarik ya. Di sini ada reset, buton global. Buton global itu yang tadi kayak fitur login buton global. Nah, yang ini buton global warna biru ya. Saya desain warna biru. Dan di sini untuk loginnya di sini saya warna biru untuk ya pula ini. Sebenarnya CSS ini untuk tampilan saya dominan biru ya. Biru. Dan di sini juga di akhir saya gunakan untuk mengimport sebuah apa namanya background dashboard ya walaupun background dashboard saya warnanya putih tidak kelihatan memang warnanya putih aslinya nih putih. Dan background dari background loginnya saya juga menggunakan alat-alat kantor seperti ini background loginnya dengan gambar laptop dan lain-lain ini juga warnanya dominan biru saya memilih warna biru agar mirip-mirip sama itu. Setelah itu di sini ada background gambar-gambar yang telah saya buat. Ini file data.js, data data JavaScript ini ada yang diberikan tutor untuk kayak tadi kayak login apa namanya tracking bahan ajar. Jika tidak ada data ini maka ya hasilnya seperti yang tadi. Data tidak ditemukan, tidak bisa login, password salah, seperti itu. Dan di script JavaScript ini digunakan untuk sebuah inti logik dan sistem login. Ini dari function loginnya, di sini ada data pengguna, misalnya ada email, password, dan jika user login berhasil, maka dia langsung masuk ke dashboard HTML. Dan jika email password salah, maka dia akan muncul sebuah peringatan password salah atau emailnya salah seperti yang tadi yang saya coba di sini. Misalnya ini admin ya, saya salahkan, dia akan muncul peringatan password salah dan jika benar, dia akan muncul login berhasil. Dan di sini di sini ada untuk dashboardnya ya. Fitur lupa password, fitur daftar yang ada di halaman login. Ini. Dan di sini ada dan di sini ada function grading yang untuk menyelamat untuk mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ada di dashboard ini. Dan di sini ada function render yang digunakan untuk mengisi kelengkapan sebuah barang. Sebuah barang seperti kode barang, kode lokasi, jenis barang, ekspedisi. Dan di sini ini tadi saya kelewatan function select untuk data bahan ajar ya. Data bahan ajar. Data bahan ajar, informasi bahan ajar. Misalnya saya akan mencari bukunya manajemen. Nah, dia ketemu. Jadi data bahan ajar dan tadi hasilnya ya masuk ke hasil sini untuk function render ya tadi untuk kode-kode barang, jenis barang, edisi. Lanjut, di sini ada action untuk sebuah action untuk mengurangi klik buton kurang dan untuk menghapus klik buton sampah. Dan ini kita coba kurangi stok ya. Kita kurangi itu, mengurang dari 390 ke 385. Ya, dan kita ingin menghapusnya. Ya, dia muncul yakin hapus buku. Bisa dihapus, dan ini juga bisa saya tambahkan tadi saya juga sudah menjelaskan kalau ini saya bisa mengambil sebuah gambar buku atau menambahkan stok buku dari sebuah file saya download gambarnya tidak perlu untuk
menaruhnya di folder IMG ini, kita tinggal pilih saja yang ada di galeri sosmed. Dan mungkin itu saja penjelasan dari video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.